Siva Fitri. Oke. Balkis Indah Permata. Oke. Dara Dolinda. Diana Sofia Yuna. Fakri Zafran. Hafil Sabilila. Muhammad Rafael. Oke, Naisha. Nafiati. Nazwa. Noverdi. Safia. Serina Balkis. Yetnawati. Zaki Andri Ramadan. Oke, baik. Berarti semuanya kita hadir ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembelajarannya kita hari ini, apakah kamu semangat hari ini? Semangat. Oke. Semuanya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Mudah-mudahan sampai besar bisa ya tertanam pada diri kamu. Nah, disiplin ini kita awali dari kecil ya, kemudian kita supaya terbiasa untuk sampai dewasa. Nah, baik, sebelum kita lanjut juga pembelajaran kita hari ini, siapa yang datang kedua, lebih datang awal kedua tadi pagi. Oke, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Dapat ya? Oke, coba kamu pimpin lagu Hari Merdeka. Awas kabel ya.
selanjutnya. Nah, kegiatan ini sering kita lakukan atau rutin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ini temanya ya, membuat instruksi terstruktur untuk menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa materi kita hari ini? Membuat instruksi untuk menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Instruksi, kamu tahu apa itu instruksi? Apa? Perintah. Ya, apa? Perintah terstruktur, tersusun, berurut. Ya, instruksi terstruktur berarti berurut. Kata perintahnya untuk menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi ada lagu bangun tidur. Ya, kamu tadi bangun tidur, apa yang harus kamu lakukan? Hah? Mandi. Apa lagi? Mencuci gigi. Apa lagi? Makan. Menolong ibu. Nah, itu ya. Nah, untuk ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menjelaskan apa itu dekomposisi dalam berpikir komputasional secara sederhana. Nah, berpikir komputasional. Ya, ini pembelajaran ada pembelajaran coding. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kamu nanti bisa membuat instruksi terstruktur untuk menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu bisa menyusun nanti atau membuat instruksi-instruksi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh tugas sederhana yang kamu lakukan di rumah? Ya, mungkin membersihkan meja belajar, apalagi membersihkan halaman rumah, apalagi mencuci piring. Itu salah satu membantu pekerjaan rumah. Ya, kamu sering bantu orang tua di rumah? Sering. Apalagi contoh yang lain? Nah, menyapu halaman, menyapu rumah, banyak lagi ya. Mencuci piring, apa lagi? Membersihkan kamar. Nah, banyak tugas yang bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita menyelesaikan tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setiap hari kita melakukan banyak tugas yang memerlukan instruksi jelas, ya atau tidak? Kalau tidak jelas bisa kita pahami? Bisa terselesaikan? Tidak. Instruksi yang terstruktur membantu menghindari kesalahan dalam membuat sebuah proses, ya, dalam membuat proses yang lebih efisien. Ya, instruksi terstruktur adalah urutan. Ya, urutan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh siapa saja, baik kita, adik di rumah, kakak, teman, contohnya. Nah, instruksi itu harus jelas, ya. Yaitu instruksi terstruktur adalah urutan atau langkah logis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Mirip sebuah dengan resep masakan ini ya, merakit mainan. Nah, dalam coding seperti ini namanya menyusun kode yang rapi dan mudah dibaca. Itu pada pembelajaran coding. Nah, sini tadi ada kamu harus mengetahui perintah dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Ini dia. Dalam pembelajaran coding, sekarang kita CP-nya berpikir komputasional. Kita ambil salah satu prinsip, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu cara berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan, baik yang menjadi bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami dan diselesaikan.
Jadi kita mulai dari bagian kecil dulu. Kita kelompokkan. Yang kecil apa, kemudian baru masuk berurut apa lagi selanjutnya. Nah, ibaratnya seperti ini. Kita ada sebuah kue besar, ya. Kemudian kita potong menjadi potongan-potongan kecil. Tujuannya agar mudah dimakan. Kalau besar bagaimana? Tidak. Kamu bayangkan sebuah kue bolu besar itu ya. Kalau besar, pasti kamu berpikir bagaimana cara memakannya. Apa yang harus kita lakukan? Dipotong dulu. Nah, seperti itu juga lah permasalahan bagian-bagian langkah yang harus kita pahami ya, untuk memudahkan sebuah pekerjaan dapat terselesaikan. Nah, itu contohnya, ibaratnya seperti ini ya. Nah, mengapa dekomposisi ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Pertama, dapat membantu memahami masalah yang rumit. Pokoknya masalahnya rumit, dapat terbantu dengan adanya langkah kita memakai prinsip dekomposisi. Kita kelompokkan, ya. Kemudian mempermudah mencari solusi. Jadi dengan adanya kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan langkah dekomposisi, yang kedua dapat mempermudah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga dapat menghemat waktu dan tenaga. Ya, jadi kita tidak selalu berbelit-belit menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kalau kita kelompok-kelompokkan dia, ya, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Kemudian yang keempat, dapat membiasakan berpikir terstruktur. Terstruktur itu maksudnya apa tadi? Tersusun, terencana, ya, tersusun, berurut. Itu dia. Jadi membiasakan kita dapat berpikir terstruktur, tersusun. Kira-kira bagaimana langkah awal yang kita lakukan? Kedua apa lagi? Ya, ketiga apa lagi? Nah, begitu selanjutnya ya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Langkah-langkah penerapan dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Mengurutkan atau mengelompokkan ya, dari mudah ke sulit. Kita kelompokkan ya urutannya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi masalah utama dulu. Apa yang ingin diselesaikan? Apa yang akan kita selesaikan? Nah, berarti kita kelompokkan dia dulu. Kemudian yang kedua, pecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, langkah apa yang harus dilakukan? Itu langkah kedua. Kemudian analisis setiap bagian. Maksudnya apa? Cari informasi atau solusi dari masing-masing bagian. Kita cari informasi atau solusi, kita pikirkan. Ibaratnya berpikir sebelum bertindak. Jangan jadi orang ceroboh. Kita pikirkan dulu. Kemudian setelah kita pikirkan, nah kita gabungkan solusi-solusi bagian kecil tadi menjadi penyelesaian masalah yang besar. Nah, ini langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan cara dekomposisi ya. Nah, itu dia. Nah, ini contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, membersihkan sepeda. Kamu punya sepeda di rumah? Nah, bagaimana langkah pertamanya? Nah, umpamanya kamu punya sepeda di rumah. Sepeda itu kotor. Nah, ini ya, sepeda itu kotor. Ya. Kita kelompokkan dulu. Masalah besar, sepeda kotor setelah dipakai hujan-hujanan. Ini masalahnya besar. Setelah dipakai sepeda ini, kira-kira bagaimana bentuk sepedanya kalau sudah dipakai, kalau dia hujan? Kotor. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini dia, kita kelompokkan. Kita pecahkan menjadi yang pertama. Apa yang kita siapkan dulu? Nah, alat pembersih. Siapkan alat pembersih. Kira-kira apa contohnya? Alat pembersihnya? Sabun atau sunlight, kemudian kain untuk menggosoknya, ya nak? Yuk, sediain itu dulu. Ya, kita siapkan itu dulu. Kemudian apa lagi?
pikirkan langkah-langkahnya. Ya. Pecahkan menjadi bagian kecil. Kita ambil yang besar dulu, yang umum. Tentu kita tentukan tempat kemana kita piknik. Setelah tempat, apa lagi? Hah? Apa-apa kelengkapan yang perlu dibawa dengan membuat daftar kelengkapan. Ya. Kemudian yang ketiga, membawa bekal makan dan minuman. Kemudian menentukan transport. Kira-kira pakai transportasi apa? Mungkin dengan pesawat atau dengan mobil atau cukup dengan motor. Tentu kita tentukan. Ya, masalah besarnya apa tadi? Bagaimana kita bisa pergi berpiknik lancar tanpa hambatan. Nah, tentu kita pikirkan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira bisa? Hah? Bisa nanti Ibu contohkan dengan kegiatan lain, kamu yang menyusun, ya. Apa langkah pertama, kedua apa, ketiga apa? Ini contohnya sudah Ibu contohkan. Ada dua tadi. Yang pertama, membersihkan sepeda. Nah, kita pikirkan membersihkan sepeda awalnya bagaimana kita kelompokkan dulu. Tentu kita cari alat pembersihnya. Ya. Kemudian setelah ada alat pembersihnya kita apakan lagi? Membersihkan rantai dan roda. Setelah itu melap sepeda. Kalau tidak dilap, kira-kira bagaimana bentuk sepeda itu? Basah. Nanti kalau kering dia bintik-bintik. Tidak juga bersih bentuknya. Makanya dilap. Ya, itu sudah ada Ibu contohkan dua. Ya. Sekarang kamu masuk nanti kepada berlatih. Ya. Berlatih kamu kerjakan secara berkelompok. Sebelum dilanjut dengan berlatih, kira-kira ada pertanyaan? Ada yang akan ditanyakan? Boleh? Ada yang ragu dari materi tadi? Tidak ada? Bisa lanjut ke untuk bekerja secara kelompok? Bisa. Oke, sekarang Ibu punya kertas, ya. Nanti kamu kerjakan secara berkelompok. Kelompok 3 ya. Nih 4. Oke, kelompoknya
silakan dilem instruksinya. Nah, susun dulu, lalu susun. Riko capek. Kita susun Najwa. Sudah diskusikan dengan temannya, urutannya sudah. Sudah. Oke. Buat jus buah. Nah, apa dulu yang pertama?
Ambil tulis identitas lalu simpan PR di tas. Sesuai dengan yang kamu susun? Sudah. Dah, kelompok 2 lagi lihat. Tuh lihat. Apa tadi? Instruksi ringkas merapikan meja belajar. Ini dia. Yang pertama, silakan dibaca. Siapkan tempat sampah dan kain lap, kemudian kosongkan. Ambil semua barang. Yang ketiga, pisahkan barang, buku tulis, sampah dan benda lain. Yang keempat, bersihkan meja dengan lap. Yang kelima, tata kembali buku disusun alat tulis di wadah barang penting di tempatnya. Kemudian yang terakhir, periksa ulang agar meja rapi dan tertata. Bagaimana kelompok 2? Betul. Kelompok 2 betul ya. Kita lanjut kelompok 3. Apa tadi? Oke, lanjut. Silakan dibacakan. Pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Nah, ini mana langkahnya 1, 2, 3 tidak dibuat, ditulis. Mana yang pertama ini? Ini. Bagaimana kelompok 3? Betul. Kita lanjut kepada kelompok 4. Tadi tentang merencanakan piknik. Ya, mana dia kelompok 4? Silakan ditunjukkan. Yang pertama. Hah? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Siapkan makanan minuman. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Oke, betul? Betul. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang betul semuanya. 1, 2, 3. Semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan yang betul ya. Oke, lanjut kembali. Nah, itu cara kita menyusun instruksi secara terstruktur. Apa tadi terstruktur? Tersusun. Apa tadi instruksi? Perintah. Nah, up dengan cara dekomposisi. Berarti dikelompokkan dari masalah yang besar ke yang kecil. Ya, yang umum ke yang khusus. Ya, dari diskusi kita hari ini kira-kira bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami materi kita? Bisa? Nah. Bisa? Oke. Nah, coba kita refleksikan dari materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Nisa silakan. Apa? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Siapa yang boleh? Siapa yang ingin menambahkan? Oke, Zaki. Sangat bermanfaat. Ya, jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Dari kegiatan pembelajaran apa tadi kita ya? Coding. Coding itu maksudnya kita memakai CP, berpikir komputasional. Kita pikirkan dulu sebelum bertindak. Nah, kemudian kita susun secara berurut. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, apapun masalahnya. Ya, apapun pekerjaan di rumah, apapun masalah yang kamu hadapi, baik di rumah maupun di sekolah, kita selesaikan
tergesa-gesa. Ya, apapun kegiatannya. Ya, contohnya nanti kita juga akan mengikuti ujian MBK. Kira-kira bagaimana teknik kita supaya kita dapat untuk melaksanakan ujian tersebut. Nah, kamu bisa menyusun dengan cara dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Hah? Cara berpikir sederhana untuk menyelesaikan. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya, prinsip dekomposisi membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kita pecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, menganalisis tiap bagian lalu menyusun kembali solusi agar masalah besar bisa teratasi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya bagi kamu. Seperti itulah dalam menyelesaikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, banyak kegiatan kamu di rumah. Nah, coba kamu belajar dari menyelesaikannya secara dekomposisi. Ya, karena manfaatnya bisa membuat masalah terasa lebih ringan. Kemudian dapat membantu kita berpikir sistematis, tidak ceroboh, ya, memudahkan kerjasama dengan teman. Nah, itu manfaatnya, ini prinsipnya. Jadi apa yang dimaksud dengan prinsip dekomposisi? Nah, memecahkan masalah dengan cara memecah masalah yang besar kemudian menjadi masalah-masalah yang kecil dalam menyelesaikannya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang kalau bisa dipahami, kita akan masuk kepada itu akan lihat assessment. Jadi menilai penilaian akhir dari materi kita hari ini, ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk, tepuk semangat. Buat nama ya. Soalnya dari pembelajaran kita tadi. Nah, buat nama kamu masing-masing. Nah, silakan baca dengan teliti. Kamu pilih saja jawaban yang benar. Silakan dibaca. Sudah selesai?
kehidupan sehari-hari.